Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai elektronika dasar berkaitan dengan komponen elektronika. Untuk komponen elektronika, pada kali ini kan kita bahas mengenai dioda. Dalam materi kali ini, kita akan mengetahui bagaimana sih dioda itu bekerja dan hal-hal apa saja yang terjadi pada saat dioda itu dipasang pada sebuah rangkaian elektronika dan digabungkan dengan komponen yang lainnya. Nah, pertama, sebelum masuk lebih jauh, kita coba lihat secara pengertian dulu apa sih yang dimaksudkan dengan dioda dan bagaimana dioda itu bekerja. Dioda ini merupakan komponen aktif elektronika yang terdiri dari anoda dan katoda. Secara umum, kita lihat seperti ini ya, lambangnya untuk sebuah dioda. Kemudian pada prinsipnya, komponen ini akan melewatkan aliran arus yang searah saja. Atau dalam keadaan forward bias, dia akan bisa melewatkan arus listrik. Dan akan beroperasi juga pada level tegangan tertentu. Jadi pada saat dia melewatkan arus ini, daerah operasinya itu ada pada level tegangan tertentu. Nah, kemudian dioda akan memblok arus pada reverse bias. Jadi di dalam kondisi dibalik pemasangan dalam sebuah rangkaian, dioda ini akan memblok arus yang akan mengalir. Di mana pada reverse bias ini dioda mempunyai batasan atau range dari tegangan yang disebut dengan istilah breakdown voltage. Nah, pada saat breakdown voltage-nya ini tercapai, sebuah dioda yang pada prinsipnya dalam kondisi reverse bias ini tidak dapat mengalirkan arus, maka dia akan dapat mengalirkan arus. Akan tetapi dalam kondisi ini dioda sudah tidak berfungsi secara maksimal, atau artinya dioda sudah tidak bisa kita gunakan lagi sebagaimana fungsinya dalam sebuah rangkaian. Dengan kata lain, dioda sudah rusak pada saat dia mendapatkan breakdown voltage. Kemudian dioda ini juga diistilahkan sebagai sebuah keran yang digunakan pada rangkaian elektronika, atau yang disebut dengan sebagai keran pada rangkaian elektronika. Secara umum, kita lihat dioda ini pada ilmu komponen elektronika, pada pembahasan ilmu komponen elektronika tersebut, dioda dipasang lebih kurang seperti ini. Akan tetapi biasanya untuk R-nya ini tidak ada di sini atau ditiadakan R-nya, jadi langsung dioda dipasang di sini dan dihubungkan kepada sumber tegangan. Tapi kalau untuk analisis dalam rangkaian, kita harus memuatkan sebuah resistor yang digunakan untuk safety nanti. Biasanya akan dipasangkan seperti ini yang disebut dengan istilah forward bias. Nah, pada forward bias ini seperti yang kita sampaikan tadi, dioda ini akan berfungsi sebagai saklar tertutup. Ya, seperti yang kita lihat sekarang. S1A-nya dalam keadaan tertutup, artinya dioda bisa mengantarkan arus listrik. Jadi dia berfungsi sebagaimana mestinya untuk mengantarkan arus listrik. Kalau seperti ini berarti dia mendapatkan polaritas positifnya sebelah sini dan negatifnya sebelah sini ya. Kemudian kondisi sebaliknya, kita lihat dalam keadaan reverse bias. Jadi diodanya ini dibalik, ini polaritas positif, artinya katodanya mendapatkan polaritas positif melalui resistor. Akan tetapi anodanya mendapatkan polaritas negatif. Maka akan terjadi yang disebut dengan reverse bias. Nah, pada reverse bias ini, maka dioda akan berfungsi sebagai saklar terbuka. Ya, seperti ini. Seperti saklar terbuka, artinya dia akan memblok arus yang mengalir pada rangkaian ini.
tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian ini karena rangkaiannya terbuka. Nah, sekarang kita coba lihat melalui grafik bagaimana prinsip kerjanya secara detail dari sebuah dioda tersebut. Kita lihat di sini untuk grafik ini kita gunakan untuk membandingkan sebuah dioda dipasang dalam keadaan forward bias dan reverse bias, dimana pada grafik ini juga kita lihat akan membandingkan nilai arus atau ID yang akan dialirkan oleh sebuah dioda dan nilai VD yang akan menjadi sebab ID ini dapat mengalir. Pada forward bias, nilai arus akan meningkat atau akan bisa berjalan secara maksimal seperti yang kita lihat pada grafik ini. Ini grafiknya artinya arusnya sudah bisa berjalan sebagaimana mestinya. Umpamanya kalau seandainya dioda itu dalam keadaan dioda 1 ampere, artinya dia akan mampu mengalirkan arus tersebut pada saat VD-nya tercapai dalam kondisi forward bias ini. Pada grafik ini kita lihat dia dipengaruhi oleh tegangan yang disebut dengan tegangan keni. Ya, tegangan keni ini adalah tegangan untuk bisa mengalirkan arus atau atau dengan kata lain kita sebut untuk VD-nya ini akan mengaktifkan sebuah dioda untuk dapat mengalirkan sebuah arus. Nah, untuk tegangan keni-nya ini dari sebuah dioda itu tidaklah sama. Kalau untuk jenis silikon, dia akan aktif pada tegangan 0,7 volt. Artinya pada saat VD-nya ini terpenuhi 0,7 volt, maka grafiknya sudah berbentuk seperti ini. Sudah dapat mengalirkan arusnya. Akan tetapi pada jenis yang lain seperti germanium, itu tegangan keni-nya ini bernilai 0,3 volt. Jadi tegangan keni inilah sebagai penentu dari tegangan dari sebuah dioda untuk dapat mengalirkan ID atau arus sesuai dengan karakteristik dari dioda tersebut. Nah, kemudian bagaimana kondisinya dalam keadaan reverse bias? Nah, pada kondisi reverse bias, dioda akan memblok arus yang mengalir. Artinya dia bertindak sebagai saklar terbuka seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Akan tetapi pada saat breakdown voltage-nya tercapai, maka dioda tersebut akan bisa mengalirkan arus. Artinya, sebuah dioda dipasang pada sebuah rangkaian elektronika dengan pemasangan reverse bias, maka dia akan memblok arus yang mengalir sampai mendapatkan breakdown voltage-nya. Nah, kemudian kita lihat lagi secara mendasar. Prinsip kerja dari dioda tersebut adalah tergantung dari bahan sebagaimana yang kita sebutkan. Dioda ini karena dibangun dari bahan semikonduktor tipe P dan N sebagaimana yang terlihat pada gambar ini, kita bisa ilustrasikan. Dia merupakan representasi dari gambar ini tipe P dan N junction dari sebuah dioda. Untuk area tipe P memiliki free hole dan tipe N juga memiliki yang disebut dengan free electron. Secara strukturnya lebih detail, continue antara satu ujung dengan yang lainnya. Kemudian junction pada gambar ini merupakan batas atau garis pemisah antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, atau yang menandai awal dari satu bagian dan akhir dari satu bagian. Dengan kata lain, junction ini adalah bahagian
dari kristal di mana bahan tipe P berakhir dan tipe N dimulai. Karena dioda merupakan kristal kontinu, bahagian dengan free elektron bisa bergerak melalui junction. Pada saat dioda dibuat, beberapa free elektron melewati junction untuk mengisi beberapa hole, sebagaimana terlihat pada gambarnya. Berikut ini kita lihat ya. Pada gambar ini terlihat efek dari pergeseran tersebut. Sebagai hasilnya terbentuklah sebuah depletion region atau area penepisan. Terlihat bahwa elektron yang telah mengisi hole atau lubang dengan warna hijau. Pada gambar ini kelihatan warnanya hijau. Artinya sebuah elektron yang telah mengisi hole. Dan keberadaannya ini tidaklah berlangsung lama untuk mendukung aliran arus listrik. Kemudian dengan hilangnya elektron dan terisinya hole, tidak ada lagi carrier yang tersisa pada area junction, sehingga area junction ini akan habis dan diperlihatkan dengan warna abu-abu saja, sehingga ini warna-warna hijaunya ini akan habis. Depletion area atau penepisan area tidak bertahan lama. Potensial listrik atau gaya akan terbentuk bersamaan dengan depletion region dan menahan semua elektron untuk melintas kemudian mengisi semua free hole pada area P-nya ini. Nah, kemudian pada gambar selanjutnya kita lihat bagaimana potensial ini terjadi. Nah, ketika atom kehilangan sebuah elektron, ia menjadi tidak seimbang atau imbalance. Kondisi tersebut memiliki banyak proton dalam nucleusnya dibandingkan dengan elektron pada orbitnya, sehingga memberinya muatan positif secara keseluruhan. Kondisi seperti ini disebut dengan ion positif. Kemudian sebaliknya kita lihat ketika atom memperoleh elektron yang lebih, maka akan terbentuk muatan negatif dan disebut ion negatif. Ketika salah satu free elektron terdapat pada bahan tipe N yang meninggalkan atom induknya, maka atom tersebut akan menjadi ion positif. Ketika elektron bergabung dengan atom lain bahagian tipe P, maka atom tersebut akan menjadi ion negatif. Ion membentuk muatan yang membatasi kelebihan elektron dan junction yang berhadapan. Maksudnya ion yang membentuk muatan yang membatasi kelebihan elektron dari junction yang berhadapan. Jadi, ketika dioda dibuat, beberapa elektron melintasi junction untuk mengisi beberapa hole atau lubang. Hal ini akan berhenti disebabkan terbentuknya muatan negatif pada sisi tipe P untuk menolak elektron lain yang memungkinkan untuk melintas atau menyeberang. Nah, muatan negatif ini dikenal dengan istilah ionisasi atau potensial barrier. Barangkali kita bisa menyebutnya dengan kata barrier saja, karena mampu membatasi elektron
untuk menyeberangi junction. Nah, sekarang kita ketahui bagaimana pola dari PN junction dari sebuah dioda. Untuk mengalirkan arus listrik, kita coba lihat gambar berikut ini. Ya, masih menggunakan tipe P dan N, sehingga terlihat melalui gambar ini ringkasan situasi tersebut. Ada dua region dengan tanpa carrier pada gambar ini. Selama pada carrier dianggap area tersebut sebagai sebuah semikonduktor, tetapi pada bagian tengah tidak ada carrier. Nah, ketika tidak ada carrier, maka akan tersekat atau bersifat sebagai isolator. Device yang memiliki isolator pada bagian tengah maka tidak akan dapat menghantarkan arus listrik. Kita asumsikan dioda PN junction merupakan sebuah isolator. Akan tapi depletion area yang ada di sini tidaklah sama seperti isolator murni pada umumnya, atau bukanlah benar-benar sebuah isolator. Hal ini diibaratkan perpindahan elektron dari tempat pertama dan mengisi hole atau lubang. Tegangan eksternal mampu atau dapat menghilangkan depletion region tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat pada sebuah rangkaian. Pada sebuah rangkaian reel, dioda itu dipasangkan. Bagaimana dia bekerja? Kita lihat di sini PN junction dioda dihubungkan dengan eksternal baterai. Ya, ini adalah dioda, ini adalah baterai, dan ini adalah sebuah resistor yang digunakan. Nah, pada saat dioda ini dihubungkan dengan baterai, sehingga depletion region dihilangkan. Ini depletion region ini akan kolaps. Polaritas positif baterai menipis hole pada bahagian tipe P dan mendorongnya ke arah junction. Polaritas negatif baterai menipis elektron dan mendorongnya ke arah junction. Kondisi ini ya bisa mengkolapskan depletion region ini, sehingga sifat isolator dari sebuah dioda tersebut sudah tidak ada di sini, sehingga dia bisa bersifat sebagai sebuah semikonduktor. Dengan kolapsnya depletion region ini, ya, dioda bisa menjadi sebagai penghantar arus listrik, atau kita sebut sebagai sebuah semikonduktor. Kemudian pada gambar ini terlihat arus elektron yang meningkatkan area negatif mengalir melalui dioda, melalui sebuah resistor. Ini yang positif ya, melalui sebuah resistor masuk kepada tipe P dari sebuah dioda. Dengan masuknya ke dioda ini, maka dipasangkan di sini sebuah baterai. Maksudnya sebuah resistor. Sebuah resistor ini dipasangkan bertujuan untuk security atau keamanan dari sebuah rangkaian dioda yang kita gunakan. Kondisi ini disebut juga dioda berfungsi sebagai forward bias, di mana dioda tersebut memiliki depletion areanya yang sudah collapse. Artinya depletion areanya ini sudah tidak ada, yang pada sebelumnya kita sebut istilahnya itu dengan warna abu-abu. Sudah tidak ada, sehingga dia bisa bersifat sebagai semikonduktor yang bisa atau yang mampu mengantarkan sebuah arus listrik. Akan tetapi kondisinya kalau kita balik,
polaritas positifnya ini masuk kepada tipe P, dan negatifnya positifnya masuk ke tipe N dan negatifnya masuk ke tipe P, maka depletion areanya ini tidak collapse. Artinya dia mempunyai depletion area di sini. Jadi dioda itu bersifat sebagai isolator, walaupun dia tidak sebagai isolator murni seperti kita sampaikan sebelumnya. Tapi dioda itu tidak dapat mengalirkan sebuah arus listrik layaknya sebagai sebuah saklar yang terbuka. Jadi sebagai kuncinya, pada saat forward bias, dioda itu diibaratkan sebagai saklar tertutup. Dia mampu mengalirkan sebuah aliran arus listrik dengan dipicu oleh sumber tegangan tertentu. Seperti yang kita sebutkan tadi, untuk jenis silikon berarti 0,7 volt. Pada saat dia dapatkan sumber tegangan 0,7 volt, maka pada forward bias si dioda ini mampu untuk mengantarkan arus. Kalau jenisnya germanium berarti 0,3 volt, bisa dia mengantarkan arus. Akan tetapi kalau dalam keadaan reverse bias, artinya N ini mendapatkan tegangan yang polaritas positif dan P-nya ini mendapatkan tegangan dengan polaritas negatif, maka dioda artinya dipasang dalam keadaan reverse bias. Dengan reverse bias artinya dioda bertindak sebagai rangkaian dengan saklar terbuka. Jadi pada depletion areanya ini bersifat sebagai isolator. Itu saja untuk materi kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.